Terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya saya juga nanti mau record sih, mau saya upload di YouTube. Tapi nggak apa-apa, dokter. Tapi belum mulai ini sih. Nanti pas materi saya baru record. Ini untuk yang Hello World-nya, silakan submit repo public dari akun Anda dengan format link seperti berikut. Nah, jadi nanti yang disubmit adalah berupa linknya ya, teman-teman. Jadi nggak perlu setelah submit dari sini, kemudian nanti yang di submit cukup linknya saja. Jadi misalnya sini ya ada project Hellowood ya, anggaplah ini ya. Jadi nanti seperti ini linknya di copy, kemudian nanti submit ke LMS-nya. Ini sebagai contoh formatnya. Kemudian submission-nya saya kasih waktu karena sudah tugas dari pekan lalu ya. Jadi maksimal besok lah. Harusnya kan udah selesai semua kan tinggal submit aja ya. Besok itu tanggal 24 ya. 24 Februari. Jam 7 pagi ya. Oke. Kemudian kalian hanya submit online text, nggak perlu file. Sini ada regex nggak ya? Oke. Nggak ada regex. Oke, ini untuk kelas 2C ya. Kelas 2C. Oke, ini untuk link submitnya. Teman-teman bisa submit di sini. Saya kirim linknya di Telegram. Kemudian untuk buat repo barunya, karena teman-teman kemarin sudah ada beberapa yang push ke GitHub Classroom. Nah, jadi sebenarnya yang kemarin itu cukup mengubah alamat repo servernya sih. Nah, jadi format ini apa nama reponya belum saya set ya di sini ya. Ini perlu saya edit berarti. Jadi format nama repo itu 01 karena pertemuan ke-1 terus Hello World ya. Hello World Flutter ya. Hello World Flutter. Jadi format nama reponya seperti ini, teman-teman. Kita buat repo baru di GitHub, taruh di sini. Di sini tugas praktikum pertemuan ke-1. Oke, ini saya public. Ini tidak perlu ditambahkan ya. Nggak perlu dicentang-centang, nggak perlu, ini yang public. Nanti kalau sudah seperti ini tinggal create repository. Kemudian ini di save dulu ya. Nah ini kan sudah linknya sudah ada ya. Nah pengen link ini kita submit atau kita setting ke folder project kita. Nah ini yang 2C, 2C. Linknya yang ini. Sini ya. Jadi yang ini saya hapus saja. Submit ke LMS. Ini yang Hello World ya.
akan diakses. Pin sudah, ini untuk tempat linknya ya. Nanti yang disubmit ke dalam LMS adalah link yang ini. Jadi kumpulkan linknya duluan, tidak apa-apa. Ya, kalau ininya masih kosong, nanti setelah itu kalian push ya. Nah, cara pushnya ke folder Hello World yang kemarin yang sudah ada karena teman-teman sudah ada yang submit ke GitHub Classroom. Nah, itu perlu diganti origin remote-nya ya, atau link URL remote-nya. Nah, di sini saya belum ada ya. Sudah saya ini ada sih materi yang kemarin. Yang basic atau ya ini udah ada kitnya. Jadi silakan buka PowerShell ya. Mana PowerShell saya? Atau langsung buka project VS Code-nya aja, lebih mudah ya. Dan saya ya, Hello World-nya ini saya belum ada ininya ya, belum ada Git-nya. Jadi saya beri contoh untuk satu yang belum ada Git-nya, yang kedua yang akan merubah link untuk Git-nya. Nah, bagi yang belum dibuat Git-nya di sini, ini kan belum ada Git-nya ya untuk ini. Nah, ini nanti ditambah screenshot-nya di sini. Jadi ini project Hello World, ini ritmenya bisa diganti ya. Project Hello World. Ini kita ganti judulnya. Screenshot hasil praktikum. Kemudian ini bisa kita lihat preview ritmenya di sebelah sini ya. Ini kita save. Nah, ini kemudian kita coba running. Ini Hello World yang mana ya? Oh, ini Hello World satunya ini. Saya salah project ini. Hello World yang 2 kayaknya. Oke, yang ini sepertinya. Nah, saya coba running, nanti saya screenshot, saya lampirkan screenshotnya ke dalam repositorinya. Cara ganti device-nya ini ada di pojok kanan ya. Ini belum ada Windows, Chrome, ini baru keluar. Masih loading. Masih analyzing ya nih prosesnya. Selesai. Oke, sudah. Kalau sudah, kita ganti ini ke Chrome, biar bisa running ke Chrome ya. Kalau sudah nyoba ke HP, ya oke ya. Itu sudah mencobanya. Sekarang saya coba running, run study booking. Nah, biarkan untuk running dulu. Kemudian kita coba cari gimana cara memindahkan link yang dari Google atau GitHub Classroom ya ke GitHub yang baru tadi. Berarti git remote change origin. Nah, ini. Jadi origin name ya. Git remote change URL harusnya. Jadi kita bisa memindahkan ya git URL gitnya yang sudah ada ini, yang dari manage remote terus. Oh, yang ini aja dah. Nah, kalau misalnya pengen melihat ya git remote-nya, ini bisa kita ketik git remote -v ya. Kalau di sini ini saya buka terminal ya. Di sini ada terminal di bawahnya ya. Nah, saya ketikkan misalnya di sini git status. Nah, dia ada tulisan bahwa ini not git repository. Berarti folder ini atau project ini dia belum ada gitnya. Nah, supaya ada gitnya bisa kita ketik di terminal ini menggunakan git init. Ini untuk khusus yang
project-nya belum ada Git-nya ya. Kalau yang lain sudah ada Git-nya, beda caranya untuk mengubah Git remote-nya. Jadi ini yang pertama, Git init itu bisa cara pertama. Cara kedua adalah dengan mengklik yang ini terus klik yang initial repository, ini bisa juga. Jadi ada dua cara. Git init ini langsung enter, dia akan jadi folder Git di project ini. Kemudian initial repository juga bisa. Itu cara kedua. Saya coba cara kedua lebih mudah ya. Tinggal di initial repository, dia akan proses untuk membuat Git-nya, kemudian dia akan mendetek semua file yang ada di sini. Oke. Kemudian karena semua filenya sudah kedetek, terus ini juga sudah ditambah file Git ya di project ini, maka selanjutnya adalah tinggal mempush perubahan-perubahan ini. Saya tinggal klik plus ya, stack all of change. Oke, semua sudah masuk ke stack change. Kemarin sudah saya jelaskan perbedaan antara stack change sama yang change ya. Change itu yang berubah tapi belum masuk ke stack atau commit ya. Misalnya saya beri pesan ya untuk ini. Inisial repo hello world misalnya. Oke, saya checklist. Nah, dia sudah commit, tapi di sini belum ada link ya. Dia belum bisa nge-link ke repo kita yang ini. Nah, caranya gimana? Ini ada cara menggunakan command prompt ya, pakai cara ini, atau pakai cara yang VS Code. Di VS Code juga ada di sini ya. Di sini ada push ya, kemudian di sini ada push to atau remote ya, kemarin ya. Kita add remote dulu. Nah, ini URL-nya yang tadi kita copy di situ. Copy di sini. Nah, ini. Add remote from URL. Kemudian, please provide remote name. Nah, misalnya, begin. Enter. Oke, sudah. Remote-nya udah di-set, tapi dia belum masuk ke sini karena kita belum melakukan push. Jadi kalau kita refresh, dia belum masuk ke sini. Nah, caranya supaya masuk adalah kita push, lakukan push. Di sini ada push, kita klik push. Kalau teman-teman sambil nyoba, ya nggak apa-apa. Would like to publish this branch, oke. Nah, harusnya ini dia minta loginnya. Login ke ininya, ke GitHub-nya ya. Saya loginnya di sini harus menggunakan create token ya. Bukan pakai username password. Saya tokennya masukkan di sini, kemudian ini saya ketik. Oke, ini ada proses di bawah ya. Dia lagi proses synchronize ya. Nah ini create pull request branch don't show gain. Nah, harusnya dia sudah masuk di sini ya. Nah, ini. Jadi branch-nya cuma satu master, terus dia udah masuk ke sini. Nah ini kan belum ada screenshot-nya ya. Kita tambahkan screenshot-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk menambahkan link ke repo-nya. Nggak ada. Oke, ini aplikasi saya setelah di running di browser ya, di Chrome. Kalau ada pertanyaan silakan langsung. Nah ini saya tutup aja. Saya coba tambahkan screenshot-nya ini ke readme-nya ya. Nah biar biar rapi nanti kalau screenshot-nya banyak ya. Kalian buat folder dulu. Folder img ya, buat gambarnya. Jadi nanti screenshot-nya taruh di sini. Saya screenshot dengan klik Shift Windows S ya. Kalau di Windows ya, dia langsung bisa sniping.
Itu shortcutnya. Sudah, setelah itu saya save filenya, itu ada di mana tadi? Muncul di sini. Udah muncul, saya ulangi lagi. Enggak ada ya? Ini mungkin karena sedang Zoom. Jadi enggak muncul. Biasanya muncul. Ada di notifikasi di Windows 10 bar bagian pojok kanan itu. Biasanya di sini. Berarti kalau enggak muncul, saya harus buka Paint. Dari Paint, baru disimpan ke JPEG atau PNG, terus taruh di folder IMG ini. Ya, seperti itu. Oke, ini dari Paint ya. Dan hasil potretannya. Kalau dari sniping dia bisa langsung sih. Oke, udah di crop, kemudian kita save ya. Save, taruh di folder yang IMG. Ya, folder IMG-nya saya ada di Android, kemudian ada Hello World 2 ada di IMG. Taruh di sini formatnya PNG. Misalnya screenshot 1. Save. Oke, sudah. Ya udah masuk di sini ya. Nah, ini udah ada. Dan yang tadi ini kita ganti ya. Misalnya di sini Hello World, ada usah 2 deh. Sini kasih name ya. Nama, kemudian kelas ya. Prodi. Misalnya MI 2C. Prodinya MI ya. D3 MI. Kelasnya MI 2C. Kemudian namanya, misalnya ini nama saya, nama teman-teman ya. NIM-nya 12345, terus NIM-nya sesuaikan. Kemudian di sini hasil praktikum. Praktikum. Hasil praktikumnya ini di dalam sini belum tampil nama saya ya. Saya ganti aja di sini. Hello World. Habibi misalnya. Terus di sini saya ganti NIM-nya 1234556, kemudian enter. Habibi nama saya. Kemudian saya save di auto reload. Nah, ini sudah ya. Dia ada identitasnya. Saya screenshot lagi. Oke, sudah di screenshot. Nah, ternyata nggak muncul juga. Nah, saya harus ke Paint, saya harus paste, saya harus crop lagi. Saya replace gambar yang tadi ini, screenshot. Oke, sudah. Sekarang ke readme-nya, hasil praktikumnya kita pastekan di sini. Kemarin cara buat screenshot-nya seperti ini ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini nama link-nya img screenshot 1.png. Kemudian, salah sepertinya ya. Saya coba lihat sampelnya. Ada di sini. Misalnya ini. Di docs. Ini ada gambarnya. Kita lihat. Oh, kurung kotak dulu ternyata. Kita paste di sini formatnya. Kemudian IMG-nya kita ganti dengan nama filenya, screenshot. 1. Oke, udah muncul gambarnya. Harusnya ini juga akan muncul di repo kita ya. Kita save ya. Hasilnya ini kita save. Ini sebagai hasil praktikum kita. Kemudian kita lakukan push ya. Ini kan perubahannya ada 3 ya. Readme-nya, gambarnya, dan
main.dat-nya karena saya sudah modif ini. Kita tinggal add semua, terus kita beri commit, misalnya hasil praktikum Hello World. Kita oke, kita commit, kemudian kita push. Dia akan proses di bawah sini. Nggak kelihatan ya. Nah ini, yang loading ya. Synchronizing. Nah dia kalau sudah oke ya di pojok kiri bawah ini, udah nggak ada loading atau progress, baru kita bisa cek di online-nya. Tadi apa? Hello World ya. Hello World Flutter. Oh salah. Waduh, masuk ke raw. Oh ini. Nah, ini udah masuk. Harusnya ritminya masuk sini ya. Kita refresh dulu. Ini yang case yang tadi. Nah ini hasil praktikum Hello World 1 menit yang lalu. Sama library yang tadi. Terus IMG-nya ini udah masuk. Kita lihat. Nah ini hasil praktikumnya udah masuk. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya, oke. Aman ya. Kalau bisa di sini, di code-nya, ini kan sudah ada NIM nama-nama ya. Kalau mau nambahkan lagi, misalnya di komentar, boleh silakan untuk identitas kalian. Biar saya bisa cek bahwa itu memang benar tugas dari kalian. Jadi setiap praktikum dan mengumpulkan repo, pastikan ada NIM dan nama kalian di code maupun di screenshot-nya ya. Jadi benar itu dari kalian. Nah kalau sudah seperti ini, linknya tinggal copy aja, terus kita submit di LMS. Nah yang bisa submit kalian ya, saya nggak bisa submit, saya cuma bisa lihat. Jadi cukup linknya saja, habis itu submit. Nanti namanya ini di sini. Nanti linknya akan muncul di sini semua. Nah ini udah ada yang submit nih, punya Rafli ya. Ini punya Rafli, saya bisa lihat di sini. Tinggal saya pilih sini. Nah ini punya Rafli. Nah ini kan karena habis pindah ya. Kalau pindah remote, nah caranya menggunakan git remote mana tadi set URL. Atau bisa menggunakan dari sini. Sini ya masuk ke apa gitnya, terus remote. Nah, bisa di remove remote-nya ya. Atau kita tambahkan remote-nya. Saya coba ganti. Di sini nggak ada ya. Changing remote URL. Oh ini. Git remote set URL. Oh ini. Jadi perintahnya ini. Bisa pakai yang ini. Untuk merubah URL dari repo kita. Jadi kita bisa buka di terminal. Kemudian kita paste di sini git remote set URL. Misalnya saya ganti ke, kalau saya ganti ke yang ini, dia kan tetap ya. Nah ini. Kemudian kalau pengen lihat hasilnya, git remote min v. Jadi kalau kita ingin lihat link dari git yang kita set di sini, itu linknya ini. Apakah benar bukan menuju ke GitHub Classroom? Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman kesulitan, ya tinggal project keyword-nya aja pindah ya.
yang ini di clone, yang punya Helloworld-nya di clone terus dimasukkan ke folder situ project Helloworld-nya. Itu juga bisa. Ada banyak cara sebenarnya. Kalau mau cara lebih simpel. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau belum ada, saya lanjutkan untuk materi kita hari ini ya. Basic. Permisi, Pak. Ya, silakan. Saya mau menunjukkan yang merah-merah tadi, Pak. Sudah ada HP-nya. Oke, Boleh saya share screen? silakan. Seperti ini, Pak. Karena kamu belum menggantikan deploy-nya di pojok itu masih Windows, Mbak. Belum Android. Coba diganti HP-nya. Itu yang tadi udah nyambung ke HP itu, Pak. Itu belum di pojok. Ini pojok ini masih Windows nih. Ini Mungkin, hasil yang tadi. hasil yang tadi. Maksudnya gimana? Iya. Tadi kan sudah saya sambungkan ke HP, terus munculnya seperti ini. Lah ya, terus dicabut HP-nya. Gimana maksudnya? Coba sekarang HP-nya disambungkan, terus yang bawah ini, nah itu belum nyambung HP-nya. Kayaknya kabelnya longgar mungkin. Kena goyang. Ini, lihat di bawah pojok kanan bawah ini, Mbak. Kalau dia nggak muncul nama HP-nya, berarti dia nggak connect HP-nya. Nah itu baru connect. Yang ini di stop, terus dicoba run lagi. Stop dulu. Coba run. Android Studio-nya sudah terinstall ya? Ya, Pak. Di hasil Flutter Dactyl nggak ada isu. Nggak ada, Pak. Sudah saya benerin semua. Oke, kalau nggak ada isu sih harusnya jalan dengan baik ya. Ini HP-nya Infinix ya? Ya. Kemarin saya coba berkali-kali keluarnya tetap seperti itu, Pak. Outputnya. Merah-merah terus. Oke. Kalau tadi dari merahnya sih itu ada masalah di Android SDK-nya. Kemarin baru download Android Studio yang baru ya? Udah dari semester lalu, Pak. Akhir, kan ada project akhir itu pakai Android Studio. Oh gitu. Kayaknya harus update SDK-nya sih, Pak. Iya. Iya, kemungkinan Android SDK-nya. Coba sih di Flutter Dactyl hasilnya kayak apa. Ini ada tulisannya nih, too old nih, terlalu tua. Jadi sudah expired kayaknya SDK-nya harus diupdate, Pak. Harus pakai SDK yang terbaru. Coba dari terminal itu di running Flutter Dactyl, hasilnya seperti apa. Kalau memang bermasalah di Android SDK, harus diupdate Android SDK-nya, Pak. Soalnya kan Flutter 2.10 itu pakai SDK API 31. Jadi kesalahan atau errornya di situ, Mbak Alif ya. Untuk update SDK-nya itu lewat Android Studio itu, Pak. Iya, betul.
Nggak ada masalah kan kalau di sini. Tapi Mbak, SDK versionnya di sini udah 31 sih. Ya, Android Toolchain Development. Coba Android SDK-nya apa Android Studio-nya dibuka. Kita cek di situ apa saja yang masih belum terinstall SDK-nya. Masih loading, Mbak. Ini, Pak. Screen besarnya diganti. Oh iya, VS Code. sudah tampil, Pak. Oke, sudah. Ini apa ini? Kok kayak gini? Oke, pojok kiri bawah tuh Mbak settingnya. Yaitu SDK Manager. Oh, nggak ada ya di sini. Di mana nih? Di sini mungkin Mbak nih. Pojok itu kayaknya. Ada ya? Loh, ini Mbak buka yang mana sih? Ada Studio Arctic Fox. Oh, ini. Coba ini Mbak. Settingnya di mana dia? Kok nggak ada? Oh, itu SDK Manager. Itu SDK Manager yang dibuka. Nah, dari sini bisa ketahui ini ada 31 ya. Harusnya sih nggak masalah yang ini. Android 12. Command line. USB driver sudah. Oh, ini ada update nih, Mbak. SDK Platform Tool. Ini di checklist, Mbak. Oh, Itu kayaknya yang perlu update. Kemudian apa lagi ya? Udah sih. Yang lain nggak ada update. Emulator nggak perlu sih. Sama ini, Pak. Ini ada update juga nih. SDK betul nih. Nah, itu. Jadi dua ini yang perlu diupdate sepertinya. Dia udah old nih. Oke, di apply terus ditunggu hingga selesai downloadnya. Terus nanti dicoba lagi jalanin Flutter-nya atau restart VS Code-nya. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, semoga berhasil. Saya izin stop share, Pak. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke materi baru hari ini terkait dengan Flutter yang belum running atau ada kendala? Nggak ada ya? Saya lanjutkan untuk materi kita hari ini, basic Flutter ya. Jadi masih kita basic saja, masih newbie. Oke, kita akan membahas pertama ini tentang struktur project Flutter kita ya. Jadi kalau kita lihat ketika nge-create new project Flutter, itu ada beberapa folder dan file yang muncul di VS Code. Jadi untuk apa sebenarnya file-file ini? Nah, mari kita lihat. Pertama, di sini ada folder namanya titik.tools. Nah, kenapa ada titiknya? Titik ini kalau di Linux atau di Mac, dia akan hidden ya, tersembunyi ya. Tapi kalau di Windows, gambar foldernya, dia sedikit rabun ya, atau bisa dibilang dia akan
Nah, seperti ini kayak Git nih, dia hidden ya. Nah, nama folder yang di depan ada titiknya itu adalah settingan sebenarnya ya. Dia file setting. Jadi ini file setting punya Dart, yang ini punya IntelliJ IDE atau apa ya? Ya untuk lingkungan pengembangan. Jadi titik ini sebenarnya kalau di Linux dia artinya hidden ya. Jadi kalau pengen hidden atau menyembunyikan folder di Linux ya cukup tambahkan titik aja di depan nama folder. Maka dia akan tersembunyi. Sama kayak file juga gitu ya. Git ignore, metadata, dan package. Nah, yang Dart tool, nah ini folder ini adalah gunanya untuk menyimpan konfigurasi Dart language. Yang ini tidak perlu disimpan, tapi hanya tidak perlu di otak-atik ya, maksudnya diedit. Jadi teman-teman cukup memahaminya saja. Apa sih maksud file itu? Jadi kalau suatu saat dibutuhkan, teman-teman paham maksudnya. Biasanya itu untuk custom, entah itu bahasa atau package-nya. Nah, di sini bisa kita lihat konfigurasi package JSON-nya ya di Dart tool ini. Ini ada Chrome device karena saya pakai Chrome. Di sini ada apa namanya? Konfigurasi dan segala session file-filenya ada di situ. Jadi yang Dart tool ini untuk kebutuhan Dart language-nya. Oke, folder selanjutnya ada folder IDE ya. Ini adalah untuk konfigurasi Android Studio. Oke, IDE itu untuk Android Studio ternyata. Jadi kalau project kita mau dibuka di Android Studio itu juga bisa sepertinya ya. Tapi harus buka yang folder Android. Nah ini karena ini yang untuk Android SDK. IDE ini dia gunanya untuk Android SDK. Dia ada workspace-nya, XML ya. Kemudian ada modul yang dipakai, penyalaan configuration, dan seterusnya. Ini ada library-nya juga. Ada .sdk sama Kotlin Java runtime-nya. Kemudian ada file gitignore. Nah, file gitignore ini kita untuk mengabaikan file-file yang tidak ingin kita tracking ke dalam Git. Jadi gitignore ini fungsinya adalah untuk mengabaikan. Ya, bahasa Inggrisnya git ignore ya, mengabaikan, ignore ya. Jadi kalau kita tidak ingin file atau folder yang ingin di-include atau ingin di-push, nah kita daftarkan di sini. Berarti file-file ini tidak akan kena push. Seperti IDE, dia tidak akan kena push karena dia generated. Maka kita lihat di sini nggak ada file IDE kan. Folder IDE. Tapi di sini ada folder IDE di VS Code. Tapi kenapa di sini nggak ada? Karena dia sudah didaftarkan di sini di gitignore-nya. Jadi dia disaring, difilter. Jadi di sini anggaplah daftar putih, whitelist ya. Atau bisa blacklist ya. Kita blacklist file dan foldernya agar tidak ikut kena push ke sini. Banyak gunanya sebenarnya. Jadi kalau file-file log, file sampah, file history dan sebagainya yang didaftarkan di sini tidak perlu ikut di push ke sini karena itu generated ya. Yang otomatis akan terbentuk ketika kita melakukan kompilasi atau mendeploy ke device kita. So, kalau ingin menyimpan data pribadi atau username dan password yang tidak ingin diketahui tim atau public, bisa kita setting di sini juga. Misalnya ada username password untuk login ke database ya. Biasanya di Laravel dan CI seperti itu. Nah, itu bisa kita daftarkan di gitignore. Jadi username dan password filenya tidak ikut kita push ke sini. Nah, kita bisa daftarkan di sini. Itu gunanya. Kemudian lanjut lagi ke file berikutnya ya. Metadata, ini berisi metadata dari project ya. Contohnya ini filenya. Nah ini metadatanya seperti ini. Kalau di reponya, kalau kita lihat metadatanya dia ikut masuk. Karena di gitignore-nya kita tidak daftarkan. Karena sebenarnya metadata itu penting ya. Dia yang menyimpan project kita. Jadi revision dan stable channelnya di sini ya. Versi Flutter-nya berapa sih? Jadi terekam di sini dia. Jadi file-file ini sebenarnya jangan diedit ya. Dia sudah hasil generated. Yang teman-teman bisa edit adalah di dalam library-nya. Kemudian file package. Nah ini berisi alamat patch. Alamat patch folder kita. Di mana kita bisa meletakkan beberapa kebutuhan library-nya. Nah, ini library dari Flutter-nya sudah tersedia.
ada library asinkronus, boolean selector, karakter, carcode, dan seterusnya ya, seperti no, flutter, dan seterusnya. Ini alamat library untuk Flutter kita, dia generated juga. Kemudian ada Flutter Basic YML, ya file ini berisi detail dari project ya. Jadi ini file yang berisi detail project untuk file kita, project Flutter kita. Tapi di sini ada update atau perubahannya. Di sini Flutter Basic, tapi kalau di sini jadi Basic Flutter, saya ingat saya di sini. Oh, ini ikut nama ininya ya. Nama apa? Nama file projectnya. Jadi IML sebenarnya. Kalau nama project kita itu adalah Hello World, maka Hello World 2. Kalau namanya Flutter Basic ya, jadi Flutter Basic. Jadi tergantung nama projectnya apa di sini. Ini Hello World 2, maka dia akan menyesuaikan nama project kita atau nama aplikasi kita. Jadi ini adalah konfigurasinya untuk project kita. Kemudian ada pubspec.log. Nah, file ini berisi library package yang digunakan pada project yang di generate ya. D ini ya, bukan D, pakai DI. Sesuai dengan file pubspec ya. Jadi di dalam pubspec, nah ini pubspec, ini ada version sama nama dependensinya atau kebutuhan SDK-nya apa saja. Ini ada Flutter Links, Flutter Material Design, True. Kemudian yang pubspec log, ini link klipnya dari mana? Dia dari pub.lang.org. Jadi nama dependensinya transitif, kemudian linknya dari sini, versi transitifnya 1.2. Nah ini semua versi package dan library-nya diambil dari sini, di-collect dari sini. Dan ini juga ikut sebenarnya ke dalam repo kita, pubspec. Nah ini ada pubspec-nya. Oke lanjut. Ada README, ya, README untuk dokumentasi, ini yang dibaca oleh manusia, jadi yang lain ini dibaca oleh mesin atau aplikasi ya. Yang dibaca manusia README. Jadi README ini hanya opsional saja, tidak wajib. Tapi untuk praktikum wajib ada ya README-nya. Karena untuk menampilkan hasil dari praktikum. Jadi kalau misalnya di praktikum ini nanti ada 10 screenshot, maka tampilkan 10 ya. Jadi misalnya screenshot 1 layout A, screenshot 2 layout B, dan seterusnya ya. Kemudian ada multi OS, iOS, dan Android. Jadi Flutter support iOS dan Android. Dan sekarang yang terbaru support juga untuk Windows dan web. Jadi ada bisa web, terus bisa Windows ya. Jadi bisa buat aplikasi Windows di Flutter. Caranya gimana? Nah, saya nggak bahas di situ. Karena kita fokusnya adalah ke Android dulu. Atau ke mobile ya, ke iOS. Jadi nanti kalau bisa jadi aplikasi Windows, dia akan muncul di sini, di store sini. Atau di store-nya Windows ya. Atau bisa jadi aplikasi kayak Chrome, Microsoft Word, dan seterusnya. Jadi ya aplikasinya Windows. Kemudian di Fairlib ya, berisi project kita. Nah, jadi lib ini adalah tempat di mana kita akan terus bekerja hingga akhir semester, sehingga project akhir. Jadi folder lib ini yang kita akan banyak melakukan coding ya. Dunia pemrograman ada di folder lib. Jadi yang lain diabaikan saja, nggak masalah, dia sudah generated. Kemudian ada folder test ya. Folder test ini berisi source code yang digunakan untuk melakukan tes secara otomatis pada aplikasi Flutter. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman di sini nggak ada itu ya mata kuliah pengujian perangkat lunak ya. Adanya di 4TI ya. Jadi kita bisa melakukan testing secara otomatis terhadap kode program yang kita buat. Misalnya di sini expected ya, berarti kan harus sesuai dengan ini. Harusnya teksnya muncul 0, harusnya muncul 1. Harusnya ketika login, kalau di login itu namanya Habibi, maka di dashboard harus muncul username-nya Habibi. Nah itu untuk meloloskan testing, nah itu ada testing namanya white box ya. Ini untuk widget testernya, jadi melakukan tester.
Tapi kita belum bahas sampai di sini. Ini untuk pengetahuan saja. Oke, itu kemudian ada fitur lagi namanya hot reload. Hot reload dan hot restart ya. Jadi hot reload dan hot restart ini gunanya adalah untuk merefresh ya perubahan yang kita lakukan. Jadi kita berulang kali melakukan perubahan ke codingan kita sehingga kita tidak perlu melakukan ulang dari awal. Bisa lebih cepat kita melihat hasil dari perubahan yang kita lakukan. Saya beri contoh yang tadi untuk merunning yang ini. Ini kan perlu start dulu ya dari awal. Kita tidak perlu stop terus start lagi, start stop. Jadinya lama kan. Dengan adanya fitur hot reload dan hot restart, nah dia tampil perubahannya lebih cepat. Terus apa bedanya Pak? Reload sama restart. Yang reload dia waktu prosesnya cepat ya dibanding hot restart. Tetapi hot reload ini dia mempertahankan state. Nah ini state ini nanti yang kita akan buat variabel dinamis atau statis. Jadi kalau kita menggunakan state, maka nilai yang tampil di widget itu tidak akan berubah kalau kita menggunakan hot reload. Memang lebih cepat. Nah biasanya hot reload ini untuk memperbarui UI saja sih. Jadi kalau layoutnya atau tampilannya kurang pas, kurang ke kiri, kurang ke kanan, marginnya, paddingnya, dan seterusnya, pakai hot reload itu bisa kita lihat cepat dibanding kita ke HP. Kalau di Android Studio itu ada instant run kalau nggak salah. Dia bisa running lebih cepat di situ. Oke, ini masih loading ya, masih warna putih. Nah ini ya. Di sini kalian bisa lihat ya. Ini ada hot reload, di sini ada hot restart. Nggak ada hotnya, restart aja. Sebenarnya sama aja. Jadi kalau pengen lihat tampilannya berubah, ini bisa pakai hot reload. Saya beri contoh, misalnya di sini saya tambahkan plus ya, ini ada state-nya ya. Kalau saya klik hot reload, harusnya state-nya nggak berubah dia, kok berubah ya. Oh ya, karena dia diinisialisasi 0 lagi. Nah ini hot reload dia lebih cepat, bisa kontrol F5. Misalnya saya rubah jadi left sini ya, elemennya. Atau ada top nggak ya? Top left, oh nggak ada. Jadi N aja. Kemudian saya save, dia otomatis langsung hot reload harusnya. Nah dia ada di bawah. Jadi setiap kali kita selesai mengedit, kemudian kita save, ya dia otomatis hot reload. Tidak perlu kita klik, otomatis hot reload. Jadi seperti itu. Sedangkan hot restart, ya dia ngerestart sebenarnya ya. Dari awal. Dia mendestroy, kemudian mengenerate ulang tampilannya. Nah ini. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Ada Pak. Oke, masih menyimak ya. Kalau membosankan, disampaikan saja membosankan. Habis ini kalian akan praktikum. Saya beri waktu nanti sampai jam 11. Kemudian saya cek hasilnya seperti apa. Nanti saya share untuk job sheet-nya, saya taruh di LMS mungkin ya. Di pertemuan kedua. Oh, pertemuan kedua, oke nih. Saya upload di sini saja. Kemudian ini job sheet-nya saya taruh di sini. Silakan bisa di-download job sheet kedua atau materi pertemuan kedua di LMS masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Kita bedah Hello World project yang kemarin. Itu ada import statement ya. Import statement itu selalu ada di paling atas ya di VS Code sini. Nah ini, dia menggunakan material ya, material design ya. Jadi Flutter, package-nya Flutter, kemudian material dia ngambil dari material. Beda lagi nanti kalau kita punya package sendiri ya. Ini ada package sendiri, nggak punya saya. Oh nggak ada yang ini. Saya coba stop, saya buka project satunya yang untuk bab 2 ini ada di basic Flutter. Jadi kita bisa buat banyak package sesuai dengan kebutuhannya. Package itu tidak lebih dari, folder ya, paket ya. Satu folder sebenarnya.
Misalnya di sini saya punya file, ada layout text, layout sampel sama widget sampel. Jadi di dalam lib saya punya 2 folder, kan 2 file main.dat di luar. Ada main sama praktikum. Yang main saya cuma ada 3 baris ini ya. Anggaplah 3 baris, yang ini enggak ada. Jadi cukup simpel. Jadi saya manggil tiap file dat itu mesti ada Flutter package-nya ini. Kemudian ini package punya saya pribadi. Jadi ada di basic Flutter. Kemudian ada di folder layout sampel, color container. Jadi ada di sini layout sampel, color container. Mana color? Oh ini dia. Nah di setiap file ini mesti ada import ini. Kalau nggak ada ini error. Jadi kalau saya hapus, dia akan merah-merah semua ya. Lihat ya. Kadang di kelas sebelah, Pak ini kok merah-merah ya? Kenapa ya? Ya karena belum ditambah importnya. Kalau sudah tambah ya nggak merah. Karena stateless widget dan seterusnya ya widget, build, counter itu semuanya ada di material dat nih, key, material app, scaffold, app bar, container, text ini semua ada di sini. Jadi kalau kita nggak import ya dia tidak mengenali ini ngambil dari mana, gitu ceritanya. Udah paham sampai di sini? Oke, saya lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, ada main function ya. Main function ini adalah yang utama, void main ya, kayak di bahasa C ya, atau C++, atau di Java ya. Java kan public static main ya. Itu fungsi main adalah utama ya, bahasa Inggris main. Bukan main apa ya, bermain. Main. Jadi yang utama di sini. Main function milik saya ada di mana Pak? Di sini kan cuma kelas saja ya. Milik saya ada di main.dat di sini. Jadi ada 2 cara untuk menulis program main di sini. Ada menggunakan kurung kerawal, jadi 3 baris, atau cukup kurung biasa terus kasih sama dengan panah ke kanan. Kemudian ada void run app ya. Void run app ini punyanya dari Flutter ya, package Flutter dari source widget binding. Kalian bisa baca di sini infonya. Kemudian tinggal dipanggil nama kelas yang mau kita running. Terus titik koma. Bedanya dengan yang ini 3 baris, ini 1 baris. Terserah kalian mau pakai style yang mana, sama saja. Nah, dia mirip kayak JavaScript ya, dat tuh. Kayak JavaScript, kayak Kotlin juga kombinasi. Jadi ada 2 style untuk menulis program datnya. Yang mana terserah kalian. Sama aja sebenarnya. Kemudian ada stateless sama stateful. Bedanya apa Pak? Kalau stateless, less ya. Less itu kan tidak ada. Take less, do more. Misalnya. Kurangi bicara, banyak bekerja misalnya. Berarti kan stateless. Dia tidak ada state. Artinya dia statis. Sifatnya statis. Stateless itu final. Jadi kalau misalnya widget kita itu tidak ada perubahan apa-apa, maka kita pakai stateless. Contohnya kayak apa Pak? Ya kita scroll-scroll ya. Penggunanya misalnya scroll-scroll, lihat Facebook, lihat IG. Dia kan tidak ada fungsi untuk like, comment, ya, share. Ya. Tapi kalau ada fungsi itu ketika melakukan komen, berarti fungsi komennya harus ada stateful-nya. Nah, ini, stateful widget. Dia bersifat dinamis. Berarti dia akan melakukan perubahan data. Jadi mau nge-push data, mau komen, mau like gitu ya. Pakai stateful widget. Kalau aplikasi kita mau seperti itu. Dan cirinya di dalamnya ada state di sini. State, stateful widget, create state. Kemudian yang ini ada widget with context ini yang extend-nya stateless. Nah, teman-teman kan sudah belajar Java ya. Apa itu extend? Pewarisan ya. Inheritance di pemrograman Java, Dash Pro di kelas 1. Itu jangan dilupakan ya ilmunya. Itu terus dipakai sampai kalian akan kerja. Ini ada extend juga sama, tapi extendnya beda. Ini stateless, yang ini stateful. Ini tergantung dari fitur yang mau kita pakai atau yang mau kita terapkan di aplikasi kita. Jadi kayak color container, kayak pakai stateless karena di sini nggak ada yang mau dirubah. Makanya dia hanya untuk dibaca saja, read saja ya, tanpa write. Kalau kalian butuh write ya, read dan write, maka butuh stateful. Oke, itu bedanya ya. Stateless dan stateful. Di sini ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, silakan dimulai untuk praktikumnya. Di sini ada built-in widget.
Nah, ini ada mulai dari text widget, ini menampilkan teks. Kalian tinggal kopas saja ini ya. Kopas saja ini sampai sini, kemudian di running. Kalau di saya ini dibagi folder sih. Satunya yang widget sampel, satunya layout sampel. Yang mana bebasnya. Nama atau nama foldernya dan nama filenya huruf kecil semuanya, tidak boleh ada spasi. Nanti kalau ada spasi, huruf besar, jadi error. Huruf kecil semua tanpa spasi, kan pakai underscore boleh. Silakan. Ini yang saya teks di sini, kelasnya, kelas tag. Kemudian saya bagi di luar dengan file mendat. Jadi saya tinggal panggil misalnya di widget sampel ya. Saya kasih contoh. Widget, kontrol spasi, dia akan cari sendiri. Sampel, terus kita mau butuh file yang teks, kita tinggal kontrol spasi, text.dat. Kemudian kita ganti nama kelasnya di sini sesuai dengan yang ada di dalam file teks. Nama filenya ada text widget sampel, maka kita harus panggil juga text widget sampel di sini. Tinggal kontrol spasi, dia muncul text widget sampel. Sudah nggak ada error, kita save. Kemudian F5 untuk kita running, untuk kita lihat hasilnya. Nah, setiap kalian sudah melakukan proses ini, nah tolong di screenshot, terus taruh di readme, terus nanti di push ke GitHub, seperti hello world-nya, kemudian nanti submit di LMS. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan kah? Karena ini teks ya, berarti kan kalian bisa menampilkan nama teks kalian ya. Sorry, ini Windows ya. Oh, harusnya ke Chrome. Sorry, ini belum diganti. Ganti dulu nih. Jadi nggak secara default dia Chrome ya. Ya, sudah. Berarti saya F5 lagi. Nah, ini run ya. Nanti di tesnya akan warna merah sih. Abaikan saja nggak masalah. Karena memang nama kelasnya bukan my app ya, di main.dat-nya. Di main kita itu namanya test widget sample dan di sini nggak ada main.dat. Jadi yang ini diabaikan merah nggak masalah karena kita tidak melakukan testing. Cukup fokus di main.dat dan folder-folder yang ada di dalam lib ini. Karena ini adalah untuk praktikum kalian, nah silakan tambahkan di sini NIM-nya ya, biar ada identitasnya. Misalnya saya di sini mau menambahkan teks lagi, saya tinggal enter aja ya. NIM misalnya 12345, enter lagi NIM, nama ya, nama DB. Oke, sudah, tinggal di save. Performing hot restart, nah ini hot restart ya. Dia harus sama restart, namanya berubah. Nah ini, namanya sudah berubah. Ada pertanyaan untuk ini? Jadi nanti tiap screenshot ada NIM sama nama kalian ya. Ya Ratu, Veronica. Izin bertanya, Pak. Berarti nanti untuk ngerannya itu harus di main dart-nya itu diubah dulu ya, Pak? Betul sekali, karena di main.dat-nya yang akan di running. Jadi yang teks ya nanti ubah ke teks gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti ininya berubah. Sampai nanti terakhir main.dat-nya jadi apa ya. Ini kan teks ya, terus image ya, gambar, nanti harus gambar burung. Terus ini ada tema iOS ya, Cupertino, loadingnya nih. Jadi tema Cupertino udah disediakan di Flutter. Close button, muncul buttonnya. Kemudian kayak ini kan ada teks di sini ya. Kalian mau nambahkan teks dan nama juga boleh sih. Yang penting kalian sudah praktik ini. Mau nambahkan teks di sini boleh atau di komennya juga boleh, silakan. Kemudian scaffolding untuk layoutnya seperti ini. Kemudian dialog tampilan seperti ini. Selection widget di
input ya untuk namanya. Kemudian date time pictures, ini untuk ambil tanggal dan waktu. Kemudian masuk ke bagian 2.6, layout widget container ya. Kalau saya dibagi 2 folder sih. Di sini ada layout sampel, ini ada widget. Nah, terserah kalian mau nama foldernya built-in layout widget, boleh. Satunya built-in widget juga boleh. Yang ini container, buat container ya, wadah ya sebenarnya. Jadi wadahnya ini, button dimasukkan, terus ini untuk ngatur elemen ya, rata kiri, rata kanan, rata tengah. Nah ini, rata bawah, dia berubah-berubah ya. Ini bottom center ini tinggal diganti. Dia pakai container. Kemudian warna ya, color, properti colornya bisa kalian ganti, bebas terserah. Penting jangan lupa screenshot, taruh di readme-nya ya. Masing-masing screenshotnya ada berapa screenshot ini? 10 paling. Sampai terakhir 2.6. Lalu kemudian list view. Nah ini grid view sampai sini. Ya, sampai grid view. Kemudian terakhir nanti tugas praktikum ini dikumpulkan sampai pekan depannya. Nanti buat tampilannya seperti ini. Berarti ini kan project baru ya, atau boleh project yang praktikum ini yang di atasnya dilanjutin buat folder file praktikum ini. Seperti ini. Ini kalau saya arahkan ke praktikum, dia praktikum. Ini praktikum, kemudian praktikum solution code, saya save. Nah, dia nanti runningnya untuk tugas praktikumnya harusnya seperti ini. Nah ini, jadi ada teksnya, ini bukan tombol ya. Kemudian ini teks lagi, ini gambar sih. Ini bisa di scroll. Gitu ya. Ini cuma 3, jadi kalau 5 pesepak bola, 5. Nggak harus sepak bola ya, terserah kalian mau apa. Penting layoutnya seperti ini, jadi kanan kiri, kemudian ada list view dengan ada pemisahnya, seperti ini. Oke, silakan praktikum. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nanti sampai jam 11, saya kembali untuk ngecek hasilnya, apakah ada kendala atau tidak. Ini sih Pak, izin bertanya kembali. Silakan. Untuk screenshotnya itu pakai Chrome nggak apa-apa Pak? Ya, untuk screenshot mulai pertemuan kedua ini sampai terakhir, silakan boleh pakai Chrome. Jadi yang pertemuan pertama memang saya harapkan semua bisa di Android ya, atau di HP. Karena itu untuk pengalaman kalian mendeploy ke aplikasi di HP. Jadi nanti kalau sudah proyek akhir, kalian mau nyoba langsung di HP itu bisa. Untuk pertemuan sekarang sampai pertemuan sebelum UAS boleh pakai Chrome. Karena kan untuk nyoba kan, untuk develop percobaan. Karena itu kan berkali-kali. Kalau pakai HP bisa lama. Biar cepat ya pakai Chrome atau browser aja. Karena setidaknya kalian harus paham ya untuk mendeploy ke HP langsung. Kalau nggak paham nanti kerja terus punya klien, saya nggak mau running di browser. Mas, Mbak, saya mau runningnya di HP. Oh, saya nggak tahu caranya running HP, dapat ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada Pak, terima kasih. Oke, aman ya. Silakan dimulai untuk praktikumnya. Saya beri waktu 1 jam sampai jam 11. Saya kasih keterangan di whiteboard Zoom-nya. Mungkin ya bisa stop record sih kalau tidak full.